Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Walhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Walhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar dimanapun Anda berada, jika kita perhatikan lebih jauh tentang zaman sekarang ini, baik kita secara langsung melihatnya atau melihat di video, YouTube, berita, televisi, atau di medsos yang lainnya, juga kita mendengar berita-berita yang sifatnya internasional, baik media cetak ataupun media elektronika. Kita bisa menyimpulkan bahwasannya kemunkaran manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala makin menjadi-jadi. Pembunuhan sudah merajalela di mana-mana. Perselingkuhan yang ujungnya perzinahan dilanjutkan dengan aborsi. Kemudian juga masalah kasus-kasus perceraian, pencurian, korupsi di berbagai negara, perampokan, pembunuhan, berbagai jenis kemaksiatan sudah nampak di zaman sekarang ini. Bahkan LGBT, ya, menyangkut tentang lesbi dan homo juga makin merajalela. Mabuk-mabukan, perjudian, ribawi, ya, juga makin merajalela. Pertanyaan Buya kepada para pendengar dimanapun Anda berada, apakah kita akan berdiam diri? Memangnya kita diciptakan ke alam dunia ini hanya istilahnya itu untuk makan, minum, tidur, istirahat, dan main? Tentu tidak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat ke-56. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tetapi pada kenyataannya dunia sekarang ini sudah kacau. Dunia tidak aman-aman saja. Di berbagai aspek kehidupan, ekonominya, politiknya, sosialnya, budayanya, militernya. Bagaimana peperangan di berbagai negara sudah menjadi-jadi tanpa ada alasan yang benar karena keserakahan dan kejahatan para pemimpin negara-negara tersebut. Pertanyaan berikutnya atau pertanyaan yang sama bagi para pendengar, akankah kita berdiam diri? Bukankah kita dilahirkan oleh ibu kita, hakikatnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
adalah untuk beribadah. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa huwa ad'aful iman. Itu hadis yang sering Buya sampaikan. Apabila kita melihat kemunkaran, tentu kita tidak boleh berdiam diri. Bahkan yang paling bagus adalah dirubah dengan tangan kita. Kekuatan kita, power kita. Dan itu tidak mampu dengan ucapan kita. Dan kalau tidak mampu dengan doa. Dan itu selemah-lemahnya iman. Maka pada kesempatan ini Buya akan memberikan solusi. Bagaimana caranya supaya menjadikan dunia ini dunia yang maslahat. Para penduduknya, penduduk bumi ini mutakin, solihin, mukhlisin, dan pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa bekal yang sebanyak-banyaknya. Kita harus punya solusi agar perjudian, mabuk-mabukan, ribawi, perzinahan, pembunuhan, dan lain sebagainya musnah di muka bumi ini. Maka untuk itu, tolong kepada para pendengar dimanapun Anda berada, mau mendengarkan solusi dari Buya ini. Untuk terus dilanjutkan ke kerabat Anda, keluarga Anda diawali. Teman-teman Anda, grup-grup Anda punya grup di medsos. Solusi apa Buya? Kalau para pendengar bertanya ke Buya. Solusi yang Buya sampaikan pada kesempatan ini tidak lain dan tidak bukan harus memperbanyak jumlah ulama. Harus memperbanyak sebanyak-banyaknya jumlah ulama amilin. Ulama yang berkarya. Ulama yang beramal. Bukan ulama cuma cuap-cuap saja. Kenyataannya nihil. Bahkan perilakunya bertentangan dengan ucapannya. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Memperbanyak para ulama. Luar biasa. Al-ulama'u warasatul anbiya. Begitu sabda baginda Rasul. Bahwa para ulama adalah pewaris para nabi. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya tiada lain yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Takut, gelisah. Melihat kondisi sekarang ini yang tidak aman-aman saja. Kemaksiatan, kemunkaran sudah di mana-mana. Maka para ulama merasa takut akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tertera di dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan yang berilmu pengetahuan. Jadi ulama yang berilmu pengetahuan. Ulama yang beriman yang luar biasa. Itu akan diangkat derajatnya beberapa derajat dari umumnya manusia. Allah ya Rabbi, bahkan bagian Rasul menyampaikan, man yukrimu aliman, barang siapa yang memuliakan seorang ulama, faqad karamani, maka dia telah memuliakan aku. Begitu sabda Rasul. Man yukrimuni faqad karamallah, dan barang siapa yang memuliakan aku, maka dia memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Luar biasa hebatnya ulama amilin. Maka dengan banyaknya para ulama amilin, insya Allah bisa menghadapi kemaksiatan itu. Bisa menghadapi para pembangkang itu. Bisa menghadapi orang-orang yang melakukan kriminalitas. Orang-orang yang jahat, orang yang suka judi, orang suka mabuk, orang suka berzina, riba, dan lain sebagainya. Nah, para pendengar dimanapun berada. Baik. Kita membahas tentang teknis melahirkan banyaknya para ulama. Tentu yang pertama
Allah Subhanahu wa taala sangat mengharapkan, dan orang-orang yang beriman juga sangat mengharapkan, termasuk juga nanti baginda Rasul jadi saksi, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramalah, bekerjalah, ya, untuk menyiapkan para ulama. Maka Allah akan melihat pekerjaan kamu dalam rangka mempersiapkan para ulama. Demikian juga baginda Rasul akan menjadi saksi bagaimana kita melahirkan para ulama di muka bumi ini, dan juga orang-orang yang beriman. Yang Buya maksud yang pertama adalah keluarga para ulama. Keluarga ulama, ya, seorang ulama tentu saja harus melahirkan ulama-ulama lagi. Yang Buya maksud, seorang ulama kalau bisa seluruh putra putrinya jadi ulama. Keluarga ulama tentu saja wajib kalau bisa seluruh para putra putrinya jadi ulama. Ya, kalau tidak setengahnya lah jadi ulama. Tentu saja seorang ulama mempunyai tanggung jawab melahirkan turunan yang solehah. Ya, bertanggung jawab menjadikan anak-anaknya mutakin, menjadikan anak-anaknya, kalau laki-laki, anak laki-laki mubaligh, kalau anaknya perempuan adalah mubalighah. Kalau bisa semuanya jadi ulama, anak para ulama itu. Ya, itu yang diharapkan oleh kaum muslimin muslimat. Karena ayahnya seorang ulama, ahli ibadah, berilmu pengetahuan, banyak jamaahnya, mengajar ngaji di mana-mana, menjadi penceramah di berbagai tempat. Buya menyampaikan solusi yang pertama itu tidak lain dan tidak bukan, para ulama harus melahirkan ulama lagi. Kalau bisa seluruh putra putrinya jadi ulama. Misalkan ulama itu anaknya 8, laki-laki 4, perempuan 4, jadi semuanya harus jadi ulama. Para pendengar dimanapun Anda berada, namun jika seorang ulama tidak menjadikan para putra putrinya ulama lagi, bahkan tidak ada seorang pun dari putra putrinya jadi ulama, ada pertanyaan besar. Jangan-jangan jangan-jangan apa, Bu ya? Jangan-jangan dia bukan ulama asli, ulama palsu, ulama istilahnya itu ya bukan asli, ulama palsu. Jangan-jangan dia pintar berbicara, dia pintar berceramah, dia pintar menyampaikan nasihat, jangan-jangan hanya cukup di bibir, tapi amaliyah dan hatinya nol besar. Nol besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Saff ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabara maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Shadaqallahul adzim. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kalian mengatakan apa-apa yang kalian tidak kerjakan? Ulama itu membahas tentang keluarga sakinah, mawaddah warohmah kepada umatnya, kepada mustaminya. Wah, dibentuk keluarga sakinah, mawaddah warohmah, wah macam-macam. Dia sendiri tidak sakinah, mawaddah warohmah, tidak membentuk pelaputranya menjadi seorang ulama.
atau sebagian putra-putrinya jadi ulama. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Begitu besar murka Allah. Begitu besar murka Allah jika kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian kerjakan. Itu jangan-jangan yang pertamanya itu. Kalau ada ulama tidak mau para putra-putrinya jadi ulama lagi. Jangan-jangan. Ditambah dalilnya Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Atamuruna nasa bil birri. Mengapa kamu memerintahkan kepada manusia berbuat kebajikan? Wa tansawna anfusakum, sedangkan kalian lupa akan diri kalian. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Bukankah kalian membaca kitab? Membaca pedoman dari Allah, wahyu dari Allah. Afala taqilun. Apakah kalian tidak punya akal? Apakah kalian tidak mempergunakan akal? Ya. Sangat tidak patut, sangat tidak pantas kalau seorang ulama tidak menjadikan para putra-putrinya jadi ulama lagi. Kalau bisa seluruhnya ulama lagi. Kalau tidak sebagian. Yang kedua, kalau ada ulama yang tidak menjadikan turunannya ulama lagi, ya, jangan-jangan dia tidak ikhlas jadi ulamanya. Jangan-jangan dia nyesel jadi ulama. Menyesal dia jadi ulama. Mengapa Buya menyimpulkan begitu? Buktinya tidak ada para putra-putri yang jadi ulama. Berarti nyesel dia. Selama ini bukan bangga jadi ulama. Bangga dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Bangga dimuliakan oleh Allah ulama itu. Gelar ulama itu bukan dari sekolah. Bukan dari perguruan tinggi. Tetapi dari masyarakat. Gelar kiai, gelar ajengan, gelar ustadz, gelar ulama. Kalau begitu nyesal dia. Jadi ulama, buktinya tidak ada turunannya yang jadi ulama. Dijadikan oleh dia, dibentuk jadi ulama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Shadaqallahul adzim. Dan tidaklah kalian diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Seorang ulama yang tidak tertarik anaknya jadi ulama lagi. Seorang ulama yang tidak menjadikan para putra-putrinya ulama lagi. Jelas dia menyesal jadi ulama. Jelas dia tidak bangga jadi ulama. Kalau dia bangga jadi ulama, dalam pengertian bangga dengan kagungan Allah, bersyukur beliau jadi ulama. Bersyukur kita jadi ulama, akan bersusah payah. Ikhtiar lahir batin, berdoa kepada Allah, membina para putra-putrinya jadi ulama. Bahkan lebih hebat dari dirinya. Levelnya, ilmunya, amaliyahnya, dan akhlakul karimahnya. Kemudian kalau ada ulama yang tidak bercita-cita para putra-putrinya jadi ulama, ini jangan-jangan yang ketiga nih. Jangan-jangan dia menjual agama untuk kepentingan duniawi. Jangan-jangan dia berceramah cari uang, ingin uang banyak, dapat amplop yang tebal.
supaya nanti anak-anaknya jadi dokter, anak-anaknya jadi insinyur, anak-anaknya jadi sarjana hukum, anak-anaknya jadi pengusaha, anak-anaknya jadi pejabat. Gila itu. Menjual agama demi dunia. Dia seolah-olah jadi ulama padahal cari uang. Supaya bisa menyekolahkan anak-anaknya selain jadi ulama. Astagfirullahaladzim. Wala yashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattakun. Itu dalam Al-Baqarah ayat 41. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Janganlah kalian menjual ayat-ayat Allah dengan duniawi, harga yang murah. Ceramah kesana kemari, memimpin majelis taklim kesana kemari, khutbah Jumat di mana-mana, dalam setahun tidak kosong satu Jumat pun. Tetapi tidak ada anaknya yang jadi ulama. Anaknya jadi dokter, bangga. Anaknya jadi sarjana hukum, bangga. Anaknya jadi pengusaha, bangga. Orang nanya-nanya, kok kenapa tidak ada yang jadi ulama? Oh, kita bisa menyimpulkan dia ceramah demi mencari uang. Bukan berjuang fi sabilillah, menegakkan hukum-hukum Allah, cita-citanya. Merubah manusia dari akhlak buruk jadi akhlakul karimah. Merubah negara-negara di masing-masing negaranya, menjadikan pemerintah dari korup menjadi amanah. Merubah pemilihan-pemilihan kenegaraan dalam pengertian pemerintahan dengan cara-cara purba, memilih gambar dirubah dengan amruhum syura bainahum. Perjuangan ulama itu berat. Jangan-jangan dia cari uang. Ceramahnya itu untuk menjadikan anak-anaknya di luar menjadi ulama. Astagfirullahaladzim. Sedih kita, sedih. Sedih kalau memang begitu kejadiannya. Solusi yang pertama Buya sampaikan, dari keluarga ulama harus lahir, kalau bisa seluruh para putra-putrinya jadi ulama. Para pendengar dimanapun Anda berada, yang kedua, solusi dari Buya. Dari keluarga yang bukan ulama pun, ya, karena memang keluarga itu secara garis besar ada 4 tingkatannya. Yang pertama Buya sebutkan tadi, keluarga ulama, wah itu keluarga yang barokah, kalau memang keulamaannya benar. Yang kedua adalah keluarga meskipun bukan keluarga ulama, tetapi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang soleh. Kemudian yang ketiga adalah keluarga yang masih belajar berkeluarganya. Ya, begitulah mencampuradukan hak dan batil. Masih gimana lah gitu keluarganya itu. Dan yang keempat ini keluarga bajret istilahnya. Keluarga gagal, keluarga buruk. Di mana keluarga itu baik istrinya, suaminya ahli selingkuh. Suaminya, istrinya ahli mabuk. Suaminya, istrinya ahli jinah. Wah itu. Keluarga yang gagal. Auzubillah. Summa nauzubillah. Baik. Kita bahas keluarga yang kedua. Tipe keluarga yang sakinah mawaddah warahmah meskipun bukan keluarga ulama. Untuk keluarga yang kedua ini solusi kedua. Ini ada kata tambahan dari Buya, mesti dipersiapkan anaknya jadi ulama. Meskipun dia bukan ulama, tapi alhamdulillah sholat 5 waktu luar biasa, fi awali waktiha wa berjamaah. Sholat tepat waktu berjamaah di masjid. Wa Allah ya Rabbi, ahli baca Al-Quran, istrinya juga solehah. Keluarga yang selalu berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, hablana, limpahkanlah kepada kami, berikanlah kepada kami, min azwajina, istri kami ini, wa dzurriyyatina, dan turunan kami ini,
qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata kami. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami ya Allah ya menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Maksudnya kepala keluarganya berdoa begitu, istrinya berdoa begitu, maka lahir dari keluarga itu para ulama. Otomatis kalau para putra putrinya jadi ulama, maka si bapak itu ya menjadi pemimpin para ulama. Ya, para putra putrinya mubalik ulama, ajengan, kiai, ustad, orang yang bertakwa itu kan, maka ayahnya otomatis pemimpin, para putra putrinya jadi pemimpin orang yang bertakwa. Jadi maksud waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami pemimpin orang-orang yang bertakwa, istrinya bertakwa, suaminya yang memimpin, para putra putrinya orang yang bertakwa, dia yang memimpin, lanjut cucu, cicit dan selanjutnya. Dipersiapkan anaknya untuk jadi seorang ulama. Karena kalau tidak begitu, nanti anak kita menjadi musuh. Ada kan ayahnya ahli pengajian, ibunya majelis taklim dari Senin sampai Minggu, terus-terusan. Tapi anaknya pacaran dibiarkan. Anaknya judi dibiarkan, anaknya mabuk dibiarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwalakum fahdaruhum. Hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya istrimu dan anak-anakmu bisa menjadi musuh bagi kalian. Fahdaruhum, maka hati-hatilah kalian kepada mereka. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ini kepada keluarga-keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Persiapkan anak-anaknya, para putra-putri jadi ulama. Meskipun tidak seluruhnya, sebagaimana beliau sampaikan di kalangan keluarga ulama, ya minimal setengahnya. Anaknya 4, 2 jadi ulama. Yang 2-nya boleh profesi apa, yang penting halalan thayyiban, barokah. Persiapkan. Bagaimana Buya mempersiapkannya? Wajib dipesantrenkan. Wajib dipesantrenkan. Noksen. Omong kosong. Anak kita ingin jadi ulama tetapi tidak dipesantrenkan. Omong kosong. Kecuali keluarga para ulama. Ulama yang bersangkutan mendidik akhlaknya lahir batin untuk anak-anaknya. Kalau keluarga yang kedua ini bukan ulama, susah kita ini. Pesantrenkan. Wajib dipesantrenkan. Nah, kalau memesantrenkan anak, ibu dan bapak mesti hati-hati. Jangan ketipu oleh pesantren. Banyak sekarang tipe-tipe pesantren, Buya sampaikanlah. Di antaranya, pertama pesantren pamer. Apa Buya pesantren pamer? Bangunannya, wah. Bangunannya megah. Tetapi itu dipakai untuk strategi mencari uang. Uang pangkalnya puluhan juta. Bulanannya juga belasan juta. Uang ini, uang itu, wah macam-macam. Pas produknya nggak becus apa-apa. Pas dilihat mata pelajarannya abal-abal. Pas dilihat ustadz-ustadznya Allah ya. Gaul mukhalatoh ustadz dan ustadah. Tidak memperhatikan mahram yang ketat. Ternyata itu adalah pesantren pamer yang cari uang sebanyak-banyaknya demi kepentingan pribadi dan kelompoknya. Urusan pembinaan santrinya itu nomor berapa. Hati-hati itu. Jangan tergiur dengan bangunan yang hebatnya.
Jangan tergiur dengan mahalnya bayaran pesantren. Tidak jadi jaminan kualitas anak kita yang dipesantrenkan di pesantren yang bersangkutan. 2. Pesantren dunawiyah namanya. Pesantren duniawiyah. Jangan diharap kalau Bapak Ibu memesantrenkan kepada pesantren duniawiyah, termasuk pesantren yang pamer tadi, jangan diharap jadi ulama. Jangan dia harap jadi ulama. Apa Bu yang dimaksud dengan pesantren duniawiyah? Dilihat-lihat pelajaran umumnya banyak, pelajaran pesantrennya khususnya sedikit. Pelajaran ilmu eksaktanya banyak. Mana ini ilmu tentang pemahaman untuk penafsiran Al-Quran, pemahaman hadis, tarikh dan lain sebagainya? Itu namanya pesantren duniawiyah. Jangan dipesantrenkan di pesantren yang demikian, termasuk pesantren yang pamer tadi. Ya. Ada lagi yang disebutnya adalah pesantren yang abal-abal. Pesantren yang sifatnya ya propagandanya saja yang bagus. Selidik punya selidik, ternyata pesantrennya, itu pesantren yang tidak beda dengan sekolah buatan Belanda. Tidak ada pembinaan akhlakul karimah, tidak ada pembinaan ibadah, tahajudnya, duhanya, puasanya. Anak-anak bangun biasa seperti di rumah-rumah. Bahkan pada saat adzan berkumandang, kegiatan belajar mengajar masih berlangsung. Yang adzan, muadzin nyuruh hayya ala sholah, hayya ala falah. Mari kita sholat, mari kita mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak didengar mereka melangsungkan kegiatan belajar mengajar. Ini pesantren abal-abal. Pesantren palsu yang hanya sifatnya teori. Pertanyaannya, mana aplikasi amaliyatnya? Jangan, Bapak Ibu jangan menyekolahkan ke sekolah atau pesantren maksudnya. Selidiki dulu, periksa dulu. Ibu bapak harus memesantrenkan ke pesantren yang pesantren amaliyah. Dibina para santrinya sejak jam 2:30 pagi. Pembinaan tahajudnya, belajar ceramahnya, menerjemahkan Quran, pelajaran tafsir Al-Quran, pelajaran qiraah, pelajaran murattal, pelajaran tahfidz menghafal Al-Quran, pelajaran bahasa Arabnya, pelajaran untuk duhanya, sholat 5 waktu, tahiyatul masjidnya, syukrul wudunya, qobliyah dan ba'diyahnya. Ada saum Senin Kamis, lanjut saum Daud. Terus dibina penggemblengan tentang menjadi kader yang berkarakter, pejuang-pejuang Allah yang sopan santun, berakhlakul karimah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, hormat kepada kedua orang tuanya, bisa bergaul dengan baik. Pesantren-pesantren itulah yang ibu bapak harus perhatikan. Lihat ulamanya, track recordnya, kehebatannya dalam berakhlakul kalimah. Apakah berafiliasi tidak dengan pemerintahan yang korup di berbagai negara? Jangan itu. Lihat akhlakul karimahnya. Tidak sedikit banyak ulama yang jadi oknum dan penjahat seksualitas. Di samping itu harus ada pembahasan khusus. Jangan-jangan juga orang munafik masuk ke sana. Yang jelas begitu sering kita mendengar bagaimana penyimpangan seksualitas dari seorang pimpinan pesantren itu. Ibu bapak jangan melihat mahal murahnya. Banyak pesantren yang haratis di berbagai negara, yang kualitasnya bagus terjaga meskipun haratis. Lihat. Jangan tergiur dengan kepameran mahalnya. Jangan tertipu dengan pesantren duniawiyah yang banyak pelajaran umumnya daripada pelajaran
agamanya. Jangan juga kepada yang pesantren abal-abal, yang cuap-cuap tetapi amaliyahnya tidak ada. Selidiki, perhatikan dengan baik. Banyak yang haratis, tapi kualitasnya banyak. Hebat kualitasnya. Kita jangan gengsi. Wah, ini kalau di haratis nih, nanti tetangga kanan kiri depan belakang kami, wah anak bapak di haratis. Wah, kalau haratis itu pasti kualitasnya tidak baik. Kualitasnya buruk, tidak. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Yang benar adalah banyak pesantren meskipun haratis, tetapi mengeluarkan output para pejuang-pejuang Allah, dan banyak yang jadi ulama lahir daripada pesantren yang bersangkutan. Dipersiapkan dengan baik. Nah, kemudian untuk keluarga yang ketiga nih, ya keluarga yang baru belajar berumah tangga, terlebih lagi jangan berkecil hati. Ya, orang tidak ada yang sempurna, berbuat keburukan. Ya, kita tobat nasuha. Tetapi Bapak Ibu harus punya cita-cita, punya turunan yang soleh bahkan jadi ulama. Ya, Buya sampaikan nih kepada para pendengar dimanapun Anda berada, siapapun Anda, keluarga Anda, ya, anak Anda, harus ada yang jadi ulama. Anak Anda 2, yang satunya jadi ulama. Anak Anda 1, yang satu itu jadikan ulama. Jangan pernah Anda takut dengan makannya, pakaiannya, kebutuhan sehari-harinya. Allah jamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaqdaha kullun fi kitabim mubin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu makhluk melata di muka bumi ini satupun yang tidak dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjamin rizkinya. Dan Allah Maha mengetahui tempat penyimpanan rizki itu. Dan Allah Maha mengetahui di mana cadangan-cadangannya. Kulung fi kitabim mubin, itu semuanya sudah tertera dalam kitab Lauhul Mahfuz. Quran surat Hud ayat ke-6. Jangan takut. Aduh Buya, kalau jadi ulama gimana ya? Makan sehari-harinya, itu berarti menghinakan profesi ulama. Itu berarti mengecilkan maha besarnya Allah. Allah itu maha kaya, agniya, al-ghani. Semuanya ini kepunyaan Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semuanya kepunyaan Allah, langit, bumi, dan segala isinya. Ya, harus ada dari keluarga kita ini. Nanti pada saat keluarga kita sudah terus berkembang, kita sudah menjadi sepuh, nenek dan kakek, ada kumpulan keluarga. Maka anak yang jadi ulama itu menjadi pembimbing keluarga kita, yang memberikan bimbingan. Kalau ada anak-anak kita yang jadi pengusaha, jujurlah jadi pengusaha, dalil-dalilnya disampaikan. Kalau ada anak kita yang jadi jenderal yang baik, jenderal yang bertanggung jawab. Anak kita ada yang jadi pejabat yang jujur, tidak korupsi. Pembagian warisan paroid dalam keluarga besar kita, ada ulama anak kita sendiri. Jangan masalah pengajian, masalah bimbingan agama, mengundang ulama dari luar. Terlebih lagi ulama yang berkarakter organisasi Islam. Kadang-kadang itu jadi ananiah golongan. Allah. Ya, kalau anak kita yang jadi ulama, betul asli keulamaannya, itu menjadi penyelamat keluarga kita. Maukah keluarga Bapak Ibu celaka semuanya tanpa ada anak kita yang jadi ulama seorang pun? 1, 2 jadi ulama. Mereka yang akan membimbing sakratul maut kita. Dialah seorang ulama yang ijabah doa.
Ya, beda kan? Doa itu matan doa, waktu doa, tempat doa, ijabah doa. Ya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ud'uni astajib lakum. Jelas itu. Tentang doa itu. Jadi dalam hal ini, Buya sampaikan kepada pendengar dimanapun Anda berada. Mesti ada yang jadi ulama. Jangan semuanya profesi selain ulama. Disiapkan. Nah, kemudian yang keluarga yang keempat, ini keluarga yang bangkrut, keluarga yang kacau lah. Ini harus dibina dulu. Buya yakin, saya yakinnya. Kalaupun ada anak di pesantren itu kan dari keluarga yang seperti ini tidak akan jadi. Ya kalau di keluarga pesantren yang mahal kan gak akan ada uang kan. Kalau para pemabuk penjudi itu orang yang miskin. Meskipun asalnya kaya. Misalkan di sekolah di pesantren kan ke pesantren yang haratis. Nggak akan jadi. Nggak. Dia akan kabur dari pesantren itu. Kembali lagi ke habitatnya. Bagaimana bisa jadi anaknya? Ayahnya juga suka mabok, ibunya juga sama penjudi. Nggak mungkin lahir dari keluarga seperti itu jadi ulama. Sadarlah, bertobatlah, kita akan pulang kepada Allah. Ya. Baru Anda bisa memesantrenkan anaknya. Jangan berharap anak Anda jadi ulama kalau Anda masih jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali kepada yang tadi, berkenaan dengan solusi harus ada di antara keluarga kita yang jadi ulama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Akan berkumpul di surga Aden orang-orang yang soleh. Ini solehnya ini yang jadi masalah. Harus soleh kalau kita mau berkumpul. Dengan siapa berkumpul? Ya, orang tua kita, ayah, ibu, nenek, kakek terus ke atas. Wazwajihim, dengan istri kita, suami kita, saudara kita, sepupu kita. Waduriyatihim, dan turunan kita kan berkumpul di surga Aden. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dan para malaikat mengucapkan salam selamat kepada keluarga itu. Tertera di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-23. Itulah solusi yang Buya sampaikan pada kesempatan ini. Tidak lain dan tidak bukan, dengan banyaknya para ulama lah kemaksiatan itu dilawan oleh kita. Ulama yang asli, bukan ulama abal-abal, bukan ulama ulama jahat. Lahir dari keluarga ulama yang betul-betul menginginkan para putra-putri yang jadi ulama. Lahir dari keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, meskipun bukan keluarga ulama. Lahir dari keluarga yang masih belajar, tetapi punya keinginan anaknya jadi ulama. Bisa. Ya, bisa selama tidak menganaktirikan kepesantrenan. Ini keluarga yang ketiga kan suka begitu. Ada berapa pak anaknya? Ada 5. Sudah pada nikah? Ada yang nikah anak pertama dan kedua. Yang ketiga sampai kelima belum. Oh, pada di mana kerjanya? Wah, yang pertama ya alhamdulillah lah di suatu perusahaan minyak, gajinya besar. Tersenyum dengan menyungging senyuman yang begitu bahagia. Yang kedua, sama juga keluarga dokter itu. Bahkan sudah profesor dokter keluarga saya. Oh, alhamdulillah. Terus yang gimana tuh yang ketiga anaknya? Ya itu tuh, yang keempat pengais bungsu. Gagal saya. Ya sejak lahir juga kondisinya juga kecerdasannya kurang. Udahlah, saya pesantrenkan saja. Nah, kalimat itulah kalimat yang jahat, kalimat penghinaan, kalimat pelecehan kepada pendidikan adinul Islam. Ya, daripada tidak sekolah ke pesantren kan. Jadi seolah-olah pesantren itu buangan. Salah besar. Kalau Anda ingin bahagia dunia dan akhirat, Anda ingin diselamatkan oleh anak-anak Anda, kalau Anda tidak mau anaknya jadi musuh,
Hanya satu jalan. Anak yang cerdaslah, yang paling cerdas pesantrenkan. Bukan anak yang tidak cerdas. Anak yang paling cerdas, yang fisiknya bagus, kuat, itu pesantrenkan. Sebaliknya untuk profesi-profesi lain, ya tidak secerdas yang di pesantren. Akan melahirkan ulama kuat, ulama tangguh, ya, ulama amilin, ulama fisabilillah. Ini kadang-kadang di masyarakat seolah-olah ke pesantren itu hanya cadangan. Jangan sedih, jangan nyesal kalau nanti saudara, para pendengar dimanapun Anda berada, sudah sepuh, kita ya harusnya banyak istirahat, tapi anak-anak kita malah banyak nyuruh. Kita jadikan pembantu cleaning service di rumah kita sendiri. Anak kita ongkang-ongkang, marah-marah. Itu sudah menjadi musuh anak kita. Salah sendiri, anaknya tidak dikasih ilmu keagamaan. Cukuplah Buya sampaikan, supaya tidak terlalu panjang. Yang jelas, hanya satu ucapan Buya. Pesantren kan anak saudara. Harus ada di antara anak saudara yang jadi ulama. Itulah anak yang akan menyelamatkan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.